أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk bisa menghadiri pengajian umum Ahad pagi At-Taqwa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah berjuang memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Baik, karena sudah pukul 6 tepat, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Kiai Haji Solikin Fanani MPSDM dari Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buhal wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa washshi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin farakal hamdu walakal minku walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita
senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng maos alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini Bapak Ibu tidak ada kalimat thayyibah yang lain, maka sesungguhnya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah. Saking pentingnya kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini sengaja saya ulangi berkali-kali supaya kita terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam adalah ditanamkan dalam diri seseorang dalam beragama ini semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin. Ya, saya ulangi lagi. Ini sudah sering saya sampaikan berkali-kali. Bahasa Inggrisnya itu tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Masih ingat Bapak Ibu? Tak bulan balen soalnya saya muter mana lebih putar coy. Winane mari sebelah kono, sebelah kini kok pindah sebelah kono. Muter muga-muga penjenengan mboten bosen ya. Lihat Pak Solihin pula kali Pak Solihin ini. Apa tadi tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam? Dalam beragama ini ya, kita ini tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Insya Allah. Kalau itu yang kita miliki, kalau itu yang kita kerjakan, insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh panitia menjelaskan tentang konsep hidup bahagia menurut Islam. Jadi bahagia menurut Islam. Bapak Ibu apakah sudah bahagia? Insya Allah bahagia. Dalam Islam ada beberapa konsep. Jadi ini dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi pedoman kita ini dalam hidup ini apa tadi? Al-Quran dan hadis. Nanti saya sampaikan ini dalam Al-Quran. Yang pertama, orang itu hidupnya akan bahagia. Yang pertama, ini dalam konsep Al-Quran adalah seseorang yang menjaga keimanannya agar imannya menjadi kuat dan kokoh, tak tertandingi. Nah itu ya. Jadi nomor satu itu apa tadi? Konsepnya apa? Iman. Imannya kuat, imannya kokoh, imannya teguh. Nah orang itu imannya baik kalau, nah ini Bapak Ibu, iman kita ini baik kalau kita menjadikan nomor satu adalah Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tidak ada zat lain yang boleh, yang kita yakini, yang kita sembah selain Allah. Jadi imannya baik, imannya kuat. Nomor satu itu konsepnya. Apa tadi? Imannya baik, menjadikan
Allah sebagai satu-satunya, tidak ada zat yang lain. Ya, yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya Allah yang kita jadikan sebagai tempat untuk meminta. Yang kedua, orang itu imannya akan kuat kalau hanya bergantung kepada Allah dalam hidupnya. Ya, bergantungnya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada zat yang lain, tidak bergantung kepada manusia atau siapapun atau apapun kecuali Allah, bergantungnya kepada Allah. Ya, kalau kita bergantung kepada Allah, Allah sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Tidak usah bergantung kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Jika kalian bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Loh, kurang apa? Kurang apa? Bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Cuma kadang-kadang menungso ini kadang-kadang akeh sing gak percaya. Sik kadang-kadang senengane tolak-toleh. Gitu mboten? Ya. Ana wong ngene melu ngene, jarine kono ngene, melu ngene. Jarine kono ngono, melu ngono. Gitu mboten? Oleh karena itu kita harus teguh pendiriannya. Hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah. La haula wala quwwata illa billah. Terus apal gampang diunekno, cuma nglakoni angel. Udah la haula wala quwwata illa billah. Sudah Allah yang mengatakan tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun kecuali datangnya dari siapa? Allah. Sudah. Itu imannya baik. Orang itu imannya baik seperti itu, ya. Yang ketiga, orang itu imannya baik kalau dia bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Sebab kalau ada maksiat dalam hidup kita ini, walaupun kecil, tidak akan pernah bahagia orang hidup itu. Sudah. Taat kepada Allah, ikuti perintah Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi itu orang itu iman yang kuat itu cirinya. Satu tadi apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Yang kedua apa tadi? Menjadikan Allah satu-satunya penolong. Yang ketiga apa tadi? Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Tidak hanya kemaksiatan sebenarnya yang harus dijauhkan dalam hidup kita ini. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya jauhkan. Itu sebagai tanda keimanan dan keislaman seseorang itu baik. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari tanda-tanda keimanan seseorang yang baik, Islam orang itu baik kalau dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tukaran, manfaat enggak kira-kira? Ayo, jauhkan. Ngamuan, ada manfaatnya enggak kira-kira? Lok-lokan, jodak-jodakan, ngerti jodak-jodakan nggih? Mboten wawu-wawuan, neng-nengan. Enten manfaatin apa mboten? Enggak ada, jauhkan. Masih ada di sini orang yang neng-nengan. Kata. Wong teko. Orang mulia ae. Kepengen bakso iki. Melu-melu.
Jauhkan yang tidak ada manfaatnya. Ngrasani, ada manfaatnya enggak? Ngerti ngrasani? Ngrasani niku, ya ngrasani. Itu tidak ada manfaatnya, jauhkan. Ngerupi, jauhkan. Ya, kalau tidak ada manfaatnya, jauhkan. Insya Allah imannya jadi kuat. Jadi nomor satu itu Pak. Nomor satu itu Bapak Ibu ya. Orang akan bahagia juga kalau imannya dijaga. Hati-hati dengan iman kita. Sebab iman ini bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, iman bisa turun. Bahkan iman itu bisa rusak. Iman bisa rusak. Ya, iman kita ini bisa rusak kalau kita mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah tadi itu. Ya, hal yang dilarang tadi. Oleh karena itu jauhkan hal-hal yang kemaksiatan. Termasuk yang bisa merusak iman itu adalah perasaan iri dan dengki. Tahu iri dan dengki? Iri dan dengki itu kalau ada gerak jalan itu loh, iri kanan. Itu ya. Masih banyak orang yang bersifat iri dan dengki. Ya, jauhkan dari sifat itu. Banyak orang seperti itu, masya Allah. Dan iri dengki itu tidak mengenal tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal pinter bodoh. Tidak mengenal lanang wedok cilik gede. Masya Allah, yang namanya iri dan dengki itu Pak. Ya Allah ya, jauhkan. Termasuk yang bisa merusak iman kita ini adalah sifat somse. Apa somse? Sombong sekali. Sekali saja sombong itu tidak boleh. Sombong sekali, apalagi berkali-kali. Sekali saja itu nggak boleh, karena sekali itu banyak loh, sekali saja itu banyak. Apalagi kalinya besar, kali berantas. Apalagi berkali-kali. Apalagi berkali-kali, sekali saja itu sudah besar. Nah itu tidak boleh. Jadi nomor satu itu Bapak Ibu, ini konsep bahagia. Ya, oleh karena itu iman ini harus dipupuk supaya subur iman kita ini. Dengan apa memupuk iman supaya iman kita ini subur? Dengan banyak-banyak mempelajari ilmu agama. Nah seperti penjenengan ini termasuk ini dalam rangka memperkuat imannya. Belajar agama, oleh ilmu agama, desamu. Apa itu passwordnya dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Passwordnya kalau kita ini belajar agamanya apa kemarin? Ceramah itu dengan ceramah apa kemarin? Passwordnya sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Itu passwordnya kan kemarin. Lalu wis lali kabeh. Apa tadi passwordnya? Password itu kata kunci. Kata kuncinya apa tadi? Sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Nah makanya ini pun kayak sidik-sidik dieling-eling. Bu nomor setunggal apa? Konsep hidup bahagia menurut Al-Quran. Iman ya, tadi menjaga iman. Imannya harus dijaga biar imun. Nah, tahu imun? Imun itu apa? Imun itu ya imannya tidak kena penyakit, kuat imunnya. Ya, jadi imun, aman. Nah, aman akhirnya. Aman itu apa? Bahagia. Jadi iman. Nah, sebenarnya ada lagi tadi iman, ilmu, amal, aman gitu ya, dari bahagia. Ini nomor satu itu konsepnya. Yang kedua Bapak Ibu, hidup itu bahagia dalam Al-Quran. Orang itu akan bahagia kalau dia itu ya beramal soleh, ya beramal soleh.
dengan istiqomah. Ya, amal soleh, terbaiknya amal soleh. Apa amal soleh itu? Kebaikan. Nah, yang terpenting dalam amal soleh itu adalah istiqomah. Tahu istiqomah? Istiqomah itu terus tanpa putus. Itu namanya istiqomah. Kalau putus namanya istirahat. Ya, itu. Jadi beramal soleh itu apa? Kuncinya tadi apa? Istiqomah. Apa tadi istiqomah? Terus tanpa putus. Jadi kerjakan terus amal soleh. Sholat, saya sholat itu terus. Nggak ada boleh berhenti, boleh berhenti sholat. Nggak boleh. Kecuali apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja masih disolatkan. Nggak boleh terus. Berinfak, beramal soleh yang lainnya, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lain harus dikerjakan. Akan menjadi amal soleh. Termasuk adalah amal soleh itu adalah membantu orang lain, menolong orang lain. Jangan sampai berhenti, terus menolong, berikan pertolongan. Itu namanya amal soleh. Sebab apa? Sebab kalau kita menolong orang lain sama dengan menolong dirinya sendiri. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Kata Rasulullah, Allah tidak mau menolong hambanya kalau hambanya tidak mau menolong saudaranya. Jadi bagian dari amal soleh itu menolong orang lain, berbuat baik pada orang lain. Ya, itu berbuat baik pada orang lain. Ya, kalau punya duit kasih duit, kalau banyak duit kasih makanan. Itu kalau nggak punya makanan kasih pikiran. Nggak bisa pikiran, tenaga. Nggak bisa tenaga, minimal senyum ketemu orang lain. Jangan metutup muing. Ada orang seperti itu. Selalu pengajian kok mecucu ya. Ada seperti itu. Nah itu beramal soleh. Jangan bosan. Sebab apa? Harus istiqomah. Manusia itu punya sifat namanya adalah malas. Ya, manusia itu begitu. Makanya beramal soleh harus istiqomah. Istiqomah. Apa tadi istiqomah tadi? Apa pengertian istiqomah tadi? Terus tanpa putus. Kalau putus apa tadi? Istirahat. Itu. Oleh karena itu terus beramal. Di mana-mana tebarkan kebaikan. Di mana-mana golek sing barang sing apik. Oh iki apik dijupuk. Oh iki elek enggak usah dijupuk. Golek sing apik. Di mana-mana tebarkan kebaikan. Namanya amal soleh itu adalah apa? Kebaikan. Terus kita kerjakan tanpa putus. Insya Allah akan bahagia. Ya, sebab apa tadi? Sebab orang-orang yang berbuat kebaikan maka dekat pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, siapa lagi yang bisa menolong hidup kita kecuali Allah. Banyak beramal soleh terus ya. Terserah Bapak Ibu apa yang mau diistiqomahkan. Mungkin istiqomah sholat berjamaah di masjid, sholat tepat waktu, ngaji terus ya, seperti ikut pengajian seperti ini. Banyak amal soleh yang kita kerjakan, tapi harus dikerjakan dengan apa tadi syaratnya? Dengan istiqomah. Insya Allah akan bahagia hidup kita ya. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam konsep Al-Quran, orang akan hidupnya bahagia kalau dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Takwa.
takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, nah itu dijelaskan ciri-ciri orang itu kalau bertakwa. Nah ini coba, ini cirinya ini akan bahagia hidupnya kalau kita bisa melaksanakan ciri-cirinya orang bertakwa dalam surat Ali Imran 134. Apa itu cirinya orang yang bertakwa dalam Al-Quran tadi itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Oh, nomor satu tadi apa? Berinfak. Orang bertakwa adalah orang yang rajin berinfak. Ya, infak terus. Ya, dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang sempit, ya, duwe akeh infak, duwe sithik infak. Terus, ya. Kalau duit ya infak dengan yang lain. Nah, boleh ya, misalnya nggak punya duit ya infak dengan senyum. Ketemu orang minimal senyum, ya. Beri senyum yang terbaik, nyapa orang, assalamualaikum, bagaimana, itu udah infak itu. Daripada sampean kayak duit 1 juta tapi sampean mecom muncul. Ya kan? Gitu kan? Sampai seneng dikai duit 1 juta, wong mencucu, ambek dikai duit 2 juta, wongnya api. Aku ngerti sampai mesti milih sing 2 juta. Yang saya ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ya berbuat baik pada orang lain ini penting ya. Dan bertakwa itu cirinya tadi. Nomor 1 apa tadi ciri orang bertakwa? Infak. Jangan bosen. Ya, infak kok bolak-balik infak. Ngono kadang-kadang ngono. Bolak-balik tarian, iuran, urunan kok gak enteke lho. Lah sampe nang doane gak enteke. Gitu bener. Entek berarti tamat. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua ciri orang bertakwa itu adalah wal kadiminal ghaido. Wah, masya Allah. Wal kadiminal ghaido. Orang yang bisa mengendalikan emosi. Masya Allah. Bahasanya Al-Quran ini luar biasa indahnya. Mengendalikan emosi. Oh, dewi kelak wampang emosi. Gitu apa betul? Wampang tersinggung awak dewi ini lho. Kau ini tersinggung, masya Allah. Gitu betul. Telat, tersinggung, gitu masya Allah. Wampang tersinggung, hati-hati. Kita ini mudah. Orang ini mudah tersinggung, mudah marah, masya Allah. Ya itu ini jadinya menungso. Nah, gitu loh. Tapi sebaik-baik orang yang punya sifat pemarah dikendalikan, digandoli. Ustaz, bagaimana cara mengendalikan emosi itu? Ya, kalau teorinya Abi Hidayat itu Bapak Ibu, supaya Abi itu tidak gampang emosi, tidak gampang tersinggung, katanya disuruh banyak-banyak mengucapkan kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Sebab marah, ngamuk itu dari setan. Al-ajalu minasyaiton. Orang itu mudah tersinggung, mudah marah karena dirinya itu dikendalikan oleh setan. Jadi marah itu pekerjaannya siapa? Setan. Makanya jangan dituruti kalau ingin marah, kendalikan. Atau baca istighfar. Ya, istighfar. Kalau saya punya tip supaya tidak mudah marah itu caranya begini. Kalau mau marah itu Bapak Ibu, gitu, tahan nafas 3 menit. Terus baca istighfar yang 100. Begitu. Gak usah mbak wis. Mati. Jadi, masya Allah, di mana-mana namanya orang mudah marah tersinggung, di mana-mana. Ya marah itu nggak begitu, gak ada yang kenal apa ya.
gak kenal wong tua, gak kenal wong nom, gak kenal cilik, gede lanang wedok, sugih melarat, namanya orang itu mudah. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Kehidupan ini kemarin sudah saya sampaikan, sekarang ini kan kemarin sudah saya sampaikan, eranya sekarang itu era VUCA. Ya, VUCA itu adalah era di mana sekarang ini Bapak Ibu kehidupan masyarakat itu masalahnya itu buat rumit, ya, banyak masalah yang rumit, nah gitu, kompleks, dan ambigu. Jadi masyarakat itu ambigu sekarang. Ambigu itu apa? Ya, bingung, ragu-ragu, yoga, ya, hijau, apa? Hijau atau enggak itu tidak jelas sekarang. Masyarakat itu begitu. Itu namanya masyarakat yang ambigu. Sekarang ini eranya begitu katanya. Jadi masalahnya itu kompleks, hidup ini kompleks, rumit, ambigu, masya Allah. Banyak masalah seperti itu sekarang kehidupan. Nah ini kadang-kadang orang kalau tidak, maaf ya, ini dikendalikan bahaya. Dan menurut hasil penelitian, ini bukan penelitian, data Bapak Ibu, sekarang ini, ya, maaf, ini orang yang mendapatkan gangguan jiwa itu meningkat sampai 300%. Coba, kalian bayangkan 300%. Dan orang yang sekarang ini bunuh diri di Indonesia juga meningkat. Coba bayangkan. Ya kan tadi hidup yang tadi itu kompleks tadi ini, hidup yang serba rumit. Ya kalau nggak sabar, kalau nggak bisa mengendalikan, masya Allah. Ya, nah menurut para ulama itu sabar itu ada 3 katanya. Ya, sabar itu ada 3 cara. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Nah itu sabar itu ada 3 itu menurut para ulama. Apa tadi? Sabar tadi ada berapa tadi? 3. Satu apa tadi? Sabar dalam melaksanakan perintah. Sekarang banyak orang tidak sabar melaksanakan perintah. Ayo, gitu betul. Sholat. Sekarang banyak orang tidak mau sholat. Apa sholat bolak-balik pancet, melarat. Nah, itu kan? Ada tawe yang bergaya wangel, utang tok. Gitu betul. Itu kadang-kadang nggak sabar dalam melaksanakan perintah, nggak sabar meninggalkan larangan. Sekarang banyak orang yang maksiat kepada Allah, wis urip ruwet kadang-kadang maksiat. Sekarang meningkat Pak, orang kasus bunuh diri Pak, ya? Orang stres juga meningkat Pak. Sekarang meningkat katanya itu 70%, dan itu semuanya dilakukan atau mengena pada orang-orang yang usia produktif, masih anak-anak muda. Masya Allah. Sekarang banyak nom-nom itu, ganteng-ganteng, ya kan? Wih stres coba, ganteng kok stres gitu, ya kan? Karena apa ya? Karena tadi nggak sabar tadi itu, nggak punya konsep takwa tadi itu. Jadi sabar, kendalikan emosi, ya Allah. Semoga ya Bapak Ibu kita semua yang sudah ikut pengajian ini, saya doakan semuanya menjadi orang yang sabar ya. Dalam menghadapi hidup itu, kita sabar pada Allah, pasrah pada Allah, tawakal pada Allah, bergantung pada Allah. Ya Allah, beri pertolongan dalam hidup kami ini ya Allah. Saya tahu bahwa ini sulit, tapi tidak ada sesuatu yang sulit bagimu untuk bisa memberikan aku jalan keluar dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Urip ni masya Allah, malah putus asa. Masya Allah. Nah ini sabar ya. Orang takwa tadi cirinya apa tadi? Sabar, mengendalikan emosi. Yang ketiga orang itu sabar adalah cirinya adalah orang itu wal afina alinnas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan itu sudah gampang, memaafkan kesalahan. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan.
Begitu enak saja minta maaf, begitu. Sakit tahu, sakitnya itu di sini. Ya Allah, sudah maafkan kesalahan orang lain. Tidak ada orang yang tidak bisa salah, kita pun bisa salah. Siapapun bisa salah, manusia itu bisa salah kok. Al insanu mahalul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk berbuat yang salah. Maksudnya ini diberi rambu-rambu, disuruh hati-hati dalam hidup. Manusia ini tempatnya salah, maka ojo nglakoni barang sing salah, ojo seneng barang sing salah. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat orang salah. Sudah. Termasuk salah satunya salah paham. Wah, kadang-kadang orang yang salah paham gitu, masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, maaf kalau memaafkan itu Allah saja pemaaf kok. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pemaaf dan maha pemurah, maha sayang. Sudah maafkan, insya Allah itu akan menjadi bahagia. Orang kalau pendendam itu tidak pernah bahagia hidupnya kok. Dan cirinya orang itu kalau pendendam biasanya maaf, orang itu kurus-kurus, ireng-ireng, elek-elek. Enggak. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu, dari konsep tadi nomor 1 apa tadi? Iman diperkuat, 2 apa tadi? Amal soleh dengan istiqomah, 3 takwa. Ya, takwa. Menurut Rasulullah, kalau menurut Rasulullah ciri orang bertakwa itu 3. Ittaqillaha kaitsuma kunta. Wa bisayatal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, ciri orang yang bertakwa itu 3. 1, orang itu bertakwa kalau dia selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Di jalan ingat kepada Allah, di rumah ingat kepada Allah, di mana-mana selalu ingat kepada Allah. Caranya bagaimana supaya mudah ingat kepada Allah? Caranya segala sesuatu itu Bapak ada doanya, jangan baca doa. Di jalan ingat kepada Allah, wujudnya apa? Dengan berdoa. Berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Musaina rabbil ghafur. Banyak doanya itu dalam perjalanan itu paling banyak doa. Allahumma sallimna wa yassirna fi safarina hadzal khairi wa taqwa. Allahumma awin alaina safarana hadza wa bi'anna budahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Banyak doa. Cara mengingat Allah paling baik adalah dengan berdoa. Ingat ya, cara mengingat Allah yang paling baik adalah dengan berdoa. Cara mudah mengingat Allah dengan berdoa. Allahumma doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah doa. Apa doanya masuk rumah? Nah ini saya ingat itu banyak yang lupa biasanya. Kalau keluar rumah banyak yang hafal karena dulu guru-guru kita ngajarin doa itu sampai keluar rumah saja, masuk rumah nggak pernah diajarin. Itu ada doanya masuk rumah itu. Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul maharaji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Doanya bagus sekali. Apa lo baru? Bukan belas lah. Ya aku borak kan. Terus sampai kok meneng. Kayaknya gak nyambung. Tak tahu ini ngomong apa. Ya Allah, itu doanya itu bagus sekali. Masuk kamar mandi, bangun tidur, masya Allah. Jadi cara mudah mengingat Allah tadi dengan apa? Dengan berdoa ini. Jadi menurut Nabi itu orang bertakwa itu tadi cirinya pertama apa tadi? Ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Di meja makan ya ingat Allah. Ngaji ya ingat Allah. Akhirnya doanya tadi. Pak Solih kita sudah bacakan doa tadi. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ada doanya. Dimanapun ada doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi Pak Soleh baca doa yang menuntut ilmu tuh tadi. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan tu yunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu doa menuntut ilmu juga itu. Tadi Pak Soleh ini berkata 3 doa, 4 doa atau berapa dari itu riwayatnya sahih dan sangat dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh para sahabat Rasulullah doa tadi itu. Nah itu Bapak Ibu. Nah, cirinya pertama itu. Yang kedua adalah kata Rasulullah, orang bertakwa itu adalah wa'abi sayyatal hasanah tatampuh. Mengubah sesuatu yang jelek menjadi yang baik. Ada perubahan dalam dirinya, itu orang bertakwa itu. Maria dari HP, wah itu luar biasa Pak bahagianya. Biasanya males sholat, sekarang rajin sholat, itu bahagia itu. Itu ada perubahan dalam diri kita itu. Ojo pancet aja. Sekarang udah tahun 2000 berapa sekarang ini? 2025 ya kok pancet tinggal ada perubahan. Berarti sampai bukan orang yang bertakwa. Kita bukan orang yang bertakwa. Harus ada perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dari tahun sebelumnya ya, ada perubahan yang lebih baik. Apa saya terserah, tidak tahu sholatnya, tidak tahu infaknya, tidak tahu zakatnya, tidak tahu mungkin keaktifannya, apa amal solehnya, perbaiki. Semuanya orang yang bertakwa ada perbaikan, ada perubahan yang lebih baik tadi. Bapak Ibu, mengapa kita harus berubah? Karena perubahan itu ternyata mengandung harapan bagi orang lain. Bapak Ibu yang di belakang lihat wajah saya enggak? Kalau enggak lihat wajah saya, bayangkan saya ini enggak kayak Roma Irama. Jangan ngelangin. Harus kita bilang ini. Ya. Jadi ada perubahan Bapak Ibu. Perubahan itu mengandung harapan bagi orang lain. Orang yang tidak mau berubah, maka orang lain tidak ada harapan terhadap diri kita. Kami kok mau pancet tok uang dulu apa dewe ku males. Lho men. Jember kiwer-kiwer, munak. Enak dulu apa dewe bener. Pak dewe kok misale ngene, senengane utang tok. Enak ndak kalau ngomong dulu. Enak Pak. Ayo Pak, bolak-balik utang aja Pak. Sambat aja, bolak-balik kotak-kotak sambat. Enak banget kira-kira. Tapi enak tok, muntah. Jadi ada perubahan. Mari ada perubahan dalam diri kita. Cara berbicaranya dirubah, perilakunya dirubah, karakternya, tahu karakter berapa itu? Karakter tahu nggak? Karakter itu sego, nggak dipangan. Jadi karakter harus berubah itu. Ada perubahan. Pak katanya karakter nggak bisa dirubah, bisa. Mata katanya nggak bisa dirubah Pak, yang bisa dirubah itu katanya wato. Mata gak obati lewato, obati komidin. Bisa dirubah, watak itu bisa dirubah. Siapa yang bilang nggak bisa dirubah? Medit dari loman, kan masuk merubah mana nggak iso, gitu. Mencucu dari guyu, gitu. Ngamuan dari sabar, gitu loh. Ada perubahan. Ya mari kita berubah. Ya tadi apa kata kuncinya tadi apa? Siti-siti, eling-eling, siti-siti, dilakoni. Ayo lakoni. Saya juga demikian Bapak Ibu, tidak hanya ngomong saya juga berusaha, betul-betul berusaha saya ini. Apa yang saya omongkan akan saya lakukan, atau apa yang saya omongkan ini apa yang saya lakukan. Saya selalu begitu dalam memberikan nasihat-nasihat kepada siapapun itu begitu. Saya tidak pernah menasihatkan sesuatu yang saya sendiri tidak bisa melakoni, karena nggak boleh sama Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci dengan orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Jarkoni ijo iso ujar, ya iso ngelakoni. Maka tadi itu pesan saya itu, siti-siti
giling-giling siti-siti dilakoni. Dan itu ada dalilnya loh itu. Wasam'i wa ta'ati, kata Rasulullah. Wasam'i, dengarkan, wa ta'ati, kerjakan, taati. Nah itu. Nah ciri yang ketiga orang bertakwa itu kata Rasulullah adalah, nah balik lagi itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang itu bergaul yang baik, gitu. Lakukan yang terbaik untuk orang lain. Apa cirinya itu yang terbaik bagi orang lain itu? Ya, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Jadi orang itu akhlaknya baik kalau hidupnya itu memberi manfaat, gak ruweti, gak merusuhi, gak apa menaya, wis apik lah, memberi manfaat. Kehadiran kita ini memberi manfaat. Kata Rasul itu berarti orang yang bertakwa. Di rumah memberi manfaat, ya, di jalan memberi manfaat, di kantor, tempat kerja, dimanapun memberi manfaat bagi orang lain, tidak menjadi masalah, gak meruwet-meruweti, gak merusuhi, gak ngerepoti gitu loh. Jadi Islam ini luar biasa, konsepnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Urip iki sing iso iki ojo meruweti wong, ojo ngerepotno wong, ojo merusuhi wong liya gitu loh. Lek iso itu bantu gitu loh. Masya Allah. Makanya dungo itu, ya Allah jadikan api orang yang bermanfaat, ya Allah jadikan orang yang bermanfaat, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang solihah gitu, orang yang bermanfaat. Segala sesuatu itu bermanfaat gitu. Ilmu yang bermanfaat, imannya bermanfaat, umurnya bermanfaat gitu loh, hartanya bermanfaat. Biarlah dia udah wong sing apik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya memang yang ini itu gampang, ya. Tapi yang lakon ini ya butuh apa Pak? Butuh kesabaran, Nah itu Bapak Ibu. Nah yang keempat Bapak Ibu, konsep hidup bahagia dalam Al-Quran itu adalah ikhlas. Nomor 4 itu ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu ya mengerjakan segala sesuatu hanya berharap kepada Allah. Ikhlas hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah notok wis. Sholatku, urusanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Karena nanti kita ini akan kembali kepada Allah. Dan semua apa yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu akan ditanya kepada Allah. Bagaimana waktu kita hidup di dunia, semua amal kita tercatat. Dan semua amal baik buruk kita dibalas oleh Allah. Di dunia sudah dibalas. Nah Bapak Ibu, ya, kebaikan dan keburukan sekecil apapun itu dibalas kontan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di akhirat dibalas, di dunia juga dibalas. Allah sudah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi balasan itu tidak ada di akhirat. Sampai ngelakuin api nang dunia itu dibalas sampai. Sampai nolong wong mesti dinolong wong. Saya itu kadang-kadang begini Bapak Ibu. Saya ini memperhatikan begini, ini kadang-kadang segeranya begini. Saya kalau di jalan itu dipotong orang, kayak mobil dipotong ini. Terus saya perhatikan, orang itu ganti dipotong orang. Terus begitu saya. Ya Allah ya balasan itu. Makanya hati-hati. Jaga ya, apa namanya hatinya nih, keikhlasannya ini. Kita ini kadang rawan, manusia itu rawan Pak ya. Rawan itu tidak enak Pak, yang enak itu rawon Pak. Gila betul. Kalau sini tak kecapkan, kecemuk
Rawan, Masya Allah, rawan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mari ikhlaskan kepada Allah, ikhlas. Serahkan semua ikhlas itu, serahkan kepada Allah gitu loh. Ngelakuannya api, wis ojo njaluk, maaf ya njaluk dipuji orang itu loh. Mau dipuji mau enggak itu sudah. Itu urusan siapa? Allah. Sampai memberi juga begitu. Ini yang kadang-kadang ini perlu saya luruskan. Maaf, kita ini kadang-kadang kalau memberi orang itu gini. Kalau misalnya mau jaluk, kalau ngemis, kalau ngamen, kadang-kadang dikei, kadang-kadang kita ngomongin, saja dikei pun kok digawe sih nggak dengar. Nggak usah. Berarti sampai nggak ikhlas. Gitu. Udah diberi aja. Itu urusannya Allah, nanti yang mau membalas itu adalah Allah. Ya nek sobat sini, mas sini. Ini duduk sini. Tidak aku ya, mau lebih. Kan. Jadi sering dengan anak kecil. Nah jadi itu dalam soal tadi Pak, bagi tadi ada berapa? 4 masih ingat ya? 1 apa tadi? Iman, diperkuat. 2, amal soleh, istiqomah. 3, takwa. 4 apa tadi? Ikhlas. Nah sekarang dalam konsep hadis ini terakhir ini, ya, yang masih ada waktu 7 menit, ini saya perjelas. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda begini, arba'atun aflahatkum, 4 hal yang membuat orang hidup itu bahagia. Ya. Kata Rasulullah itu begitu. Ada berapa tadi kata Rasulullah? 4 orang konsep hidup bahagia menurut Rasulullah. 1 kata Rasulullah adalah al-imra'atu sholihatun. Nah, orang itu hidup bahagia kalau punya istri yang sholihah. Nah, istrinya sholihah. Kalau istrinya sholihah, kalau suaminya sholihin. Belum mau itu, lanangin enggak, Jadi orang itu akan hidupnya bahagia kalau apa tadi? Istrinya sholihah, suaminya ya soleh itu bukan saya, maksudnya itu ya soleh gitu loh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh itu kan disebut apa? Solihin. Yono itu kan kata Rasul begitu ya, solihah. Ya bagaimana Pak cirinya orang yang solihah itu? Ciri yang solihah itu ya seperti sampai yang KB ini. Insya Allah ibu-ibu semuanya ini adalah istri yang solihah. Bapak-bapak insya Allah adalah suami yang solihin. Insya Allah. Nah yang kedua kata Rasulullah, orang hidup akan bahagia kalau wawaladun halimun, memiliki anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleh, anaknya nurut, anak yang nurut, ya anak nurut. Nurut itu apa? Ya yang soleh-solehah ya nurut. Pewinter tapi gak nurut. Seneng apa mboten sampean? Ya nak pewinter tapi berengkel loh. Dituturi gak kena, dikongkon memeli gak sampean. Seneng apa mboten? Bahagia apa mboten? Gak bahagia, masih pinter. Masih sugih nih ngoten. Anaknya sugih tapi gak nurut. Masya Allah. Makanya Rasulullah itu katakan, wawalatun halimun, anak yang nurut, anak yang taat. Maka jadikan anak kita ini anak yang taat. Bagaimana supaya punya anak yang taat? Caranya ada. Mau nggak Bapak Ibu dikasih satu jadi anak yang taat? Caranya kalau ingin punya anak yang taat, ibu harus taat kepada suami. Suami harus taat kepada pada siapa ya? Orang tua. Soalnya perintahnya itu istri itu harus taat kepada suami. Nah gitu. Ale, orang tua ale. Nah itu ya, dari anak yang taat. Jangan dibina dan dididik dengan nilai-nilai agama. Nah, dididik
nggak bisa, nggak diberitahu. Anak yang taat. Nah sekarang ini punya anak yang taat itu kadang-kadang masya Allah ya, sekarang anak sekarang. Kita betul. Oleh karena itu Bapak Ibu, pendidikan ini penting untuk anak-anak. Bekal agama, terus agama. Minta beritahu, bekal yang paling bagus itu agama sudah. Bekali anak kita dengan agama. Kalau bekalnya agama baik, tuntas kalau baik. Pak, bagaimana bekalnya agama ya? Ya kami cari pendidikan yang berlandaskan agama, kita agama yang kuat. Kalau bisa sekolahkan anak-anak yang basic agamanya kuat. Karena sekarang ini gandolannya kalau nggak agama, angel. Kadang-kadang di sekolah anak agama kadang-kadang nggak jamin, gitu betul. Ini masya Allah, pada saat ini kan soal apa? Lingkungan ini loh, saat ini lingkungan ini betul lingkungan ini kompleks. Ya, termasuk HP, termasuk apa itu pergaulan masyarakat itu sekarang lari-lari. Hati-hati Bapak Ibu, punya anak hati-hati sekarang. Jangan dicocol, jangan diumbar toh, ya, diawasi, terutama sholatnya, itu harus diawasi. Masih 2 menit, ya. Nomor 3 kata Rasulullah adalah wa ikhwanul alimun. Orang itu bahagia kalau dia itu temannya itu orang-orang yang alim. Tahu alim? Orang yang suka dengan ilmu. Nah, seperti penjenengan ini termasuk alim. Ya. Kalau tidak suka ilmu namanya alum. Nah ini alim, artinya yang suka ilmu, ya, suka majelis taklim, suka ngaji seperti ini. Insya Allah ini adalah hidupnya akan bahagia. Ya, bahagia Pak. Penjenengan ini budal saja itu sudah membahagiakan. Bapak Ibu berangkat sudah dilihat orang lain itu sudah membahagiakan. Coba isu-isu wis dandan, wis nang pengajian, masya Allah orang lain itu melihat itu luar biasa Pak. Itu pemandangannya luar biasa. Dan itu Bapak Ibu, orang itu kalau senang dengan majelis ilmu itu Pak, Allah akan menjamin segala kehidupannya, dicukupkan oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya. Abasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kata Rasul, kata Allah, Muhammad, beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang mau mendengarkan perkataan yang baik dan mau mengikutinya. Loh, perkataan yang baik atas pengawasannya teniki itu dijamin oleh Allah surga. Dan ada hadis Rasulullah panjang, yaitu yang mengatakan kalau ada majelis seperti ini Bapak Ibu, ini malaikat itu turun dari langit dan lapor kepada Allah, ya Allah di sana ada sekelompok hambamu yang memperdalam agamamu. Kemudian Allah bertanya, apa yang diminta oleh mereka? Berikan semuanya. Loh coba, kayak kabeh Pak, dicukupi Pak. Apakah mereka minta diampuni dosanya? Berikan. Apakah mereka minta dimasukkan pada surganya? Berikan. Berikan oleh Allah, dicukupkan. Makanya mari ngaji nanti ini ditelateni. Ini kurang siti-siti, geleng-geleng, nah yang keempat kata Rasulullah, orang itu hidupnya akan bahagia, wariskun qaribun fil bilad. Ya, rizkinya itu punya rizki, punya penghasilan, punya pekerjaan. Yang pekerjaan itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah ini berarti itu. Jadi maksud itu apa? Bahwa rizki Allah itu telah ditanam di mana bumi dipijak, di situ ditanam rizki Allah. Ya, ingat ya Bapak Ibu, di mana bumi dipijak, di situ ditanam rezeki Allah. Saya ini pengalaman Bapak Ibu, dulu kecil saya ini, saya diajak Pak saya ini kerja di daerah Surabaya, di daerah Pucang sana. Menur Pucang, dengan kertas menur ya. Nah, dari Karamenjangan itu loh. Anu kan jenenge Pucang. Kalau biar itu Pak kulo itu buru, macul, nak kulo itu buru, tandur, tengriko. Benar itu dijak riko. Subhanallah. Sekarang itu saya kok nyambut gawe ini yang kono gitu sampai sekarang ya. Gitu. Itu kan berarti benar kata Rasul tadi, wariskun qaribun fil bilad. Rizki itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah kalau urip itu nyambut gawe.
boleh penggawean, boleh penghasilan. Insya Allah kalau kita ini ya, berusaha, maka Allah akan berikan kemudahan. Bapak Ibu, itu tadi konsep dalam apa namanya hadis yang sudah lengkap ya. Al-Qurannya tadi ada berapa tadi? 4. Hadisnya ada berapa tadi? 4. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi apa konsepnya? Siti-siti giling-giling, siti-siti dilakoni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wal bala. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana wa umur dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Sholihin Fanani MPSDM. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi manfaat dan bisa kita terapkan di dunia ini. Baik, sebelum acara pengajian umum Ahad pagi At-Taqwa ini tutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang sudah tadi disampaikan pengumuman sebelum acara dimulai, untuk menerima insentif itu sudah dari Guru KP TK Aisyah 07 Kutorjo, Guru SMP Muhammadiyah 3 Kutorjo, dan SMK Muhammadiyah 2 Kutorjo, yang sudah ada namanya. Yang pertama yakni Aminatul Hariza, Evi, Siti Nuronia, Sofi, Aisyah Dewi Sintiawati, Yuliana Ernawati, Rodia, Arianti, Dia Wulandari, Halimatus Sa'dia, Linda Arfiani, Amilatus Solihah. Insentif akan disampaikan oleh pengurus kepada yang bersangkutan setelah pengajian ini. Infak pagi ini terkumpul sejumlah Rp3.074.000. Terima kasih, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin dan jamaah pengajian umum pagi At-Taqwa, di belakang ada stand Pasar Murah Suryamat Mojokerto. Monggo bila ingin mampir, insya Allah ada diskon. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendonorkan darah, di belakang sudah ada bus dari PMI yang sudah hadir di lokasi. Mungkin setelah pengajian bisa mendonorkan darah bila ingin untuk mendonorkan. Bulan depan insya Allah di Puak At-Taqwa yang akan disampaikan Ustadz Syarifuddin dari NTT, dan Puak Al-Ma'un insya Allah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari jam 6, tempat halaman SMP Muhammadiyah Keban Sri Ngoro, pembicara Ustadz Novan Arifianto.
Baik, sebelum kita tutup, saya sebagai MC bila ada salah kata memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.